Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang setiap tahunnya masih terjadi di wilayah Indonesia menjadi ancaman serius yang harus terus dicegah dan ditanggulangi. Tidak hanya berdampak terhadap kerusakan lingkungan dan kesehatan masyarakat, karhutla juga mengakibatkan timbulnya kerugian ekonomi dan gangguan Kamtibmas. Berdasarkan data dari berbagai sumber, pada tahun 2019, bencana karhutla tercatat telah menghanguskan 2,65 juta hektar lahan di Indonesia, mengakibatkan lebih dari 900.000 orang mengalami gangguan pernapasan, melumpuhkan berbagai sektor dan menyebabkan kerugian hingga 72,95 triliun rupiah. Penanggulangan karhutla pun telah menjadi atensi Presiden Joko Widodo sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 yang menitik beratkan upaya pencegahan sebagai prioritas. Prioritaskan pencegahan, jangan terlambat. Karena kalau sudah terlambat kita guyur dengan waterbombing sebanyak apapun, pengalaman kita sudah terlanjur sulit. Oleh karenanya, dalam pencegahan dan penanggulangan karhutla dibutuhkan sinergi dan kolaborasi dari berbagai unsur dan stakeholder terkait, termasuk peran serta masyarakat. Sebagai salah satu institusi pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan secara langsung kepada masyarakat, Kepolisian Negara Republik Indonesia terus melakukan inovasi dalam rangka peningkatan pelayanan Kamtibmas, khususnya dalam memaksimalkan upaya pencegahan dan menghadapi karhutla, termasuk di wilayah Provinsi Riau. Melalui Direktorat Samapta Polda Riau, dalam hal penanggulangan karhutla, Polri terus mengedepankan aspek pencegahan dan mengusung prinsip kolaboratif governance. Di antaranya, membentuk sebuah tim khusus di jajaran Samapta untuk melaksanakan tugas pencegahan dan pengendalian karhutla dengan sebutan Tim Pasti Padam. Tim Pasti Padam merupakan singkatan dari Patroli Sistem Pencegahan dan Pemadaman. Dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana pendukung, adapun tugas pada lingkup pencegahan yang dilakukan oleh Tim Pasti Padam, yakni meliputi patroli berkala di daerah rawan karhutla, edukasi relawan, penyebaran maklumat Kapolda, sosialisasi aplikasi monitoring lancang kuning, pemasangan spanduk imbauan, serta pembentukan posko di daerah rawan karhutla. Dalam pelaksanaannya, tim yang dibentuk juga akan membangun kolaborasi dengan stakeholder terkait yang terdiri dari unsur pemerintah, swasta, dan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menguatkan sistem monitoring dalam rangka pencegahan dan pengendalian karhutla secara terintegrasi. Secara teknis, Tim Pasti Padam dapat melakukan monitoring karhutla lewat pemanfaatan teknologi dashboard lancang kuning Nusantara yang telah terkoneksi dengan satelit dan sistem informasi laporan masyarakat. Sementara masyarakat dapat melaporkan adanya kejadian karhutla melalui aplikasi lancang kuning monitoring yang terkoneksi dengan dashboard lancang kuning. Pelaporan dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. Unduh aplikasi lancang kuning monitoring di Play Store. Mendaftar sebagai relawan. Mengisi data diri. Klik fitur lapor kebakaran. Unggah laporan. Informasi adanya kejadian karhutla yang dilaporkan oleh masyarakat pada aplikasi monitoring lancang kuning kemudian akan diverifikasi oleh petugas Command Center untuk diteruskan kepada petugas terdekat di lapangan. Apabila hasil verifikasi terdapat adanya kejadian karhutla, Tim Pasti Padam beserta stakeholder terkait akan langsung
melakukan upaya penanggulangan. Oke, clear. Clear. Diharapkan dengan adanya tim pasti padam, pencegahan karhutlah dapat berjalan maksimal serta meningkatkan pelayanan Kamtibmas dalam menghadapi bencana karhutlah melalui sistem kolaboratif governance. Jerebu Bumi Melayu. Pasti padam.